Rumah itu masih sama seperti terakhir kali Anissa melihatnya. Sejak kepergian Buarti, ibunda mereka, dua bersaudara itu akhirnya kembali menjejak tanah kelahiran, meski dengan rasa yang berat dan getir. Sore itu langit memerah, seolah menangisi kepergian seseorang yang belum benar-benar pergi. Tahlilan malam ketiga digelar sederhana, dengan sajian seadanya. Lantunan doa bergema pelan dari mulut-mulut renta, bergantian dengan suara jangkrik yang menghidupi malam. Anissa duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam tasbih yang tak benar-benar ia gunakan. Benny berdiri di dekat jendela, memandangi halaman yang mulai gelap. Mereka berdua telah lama hidup terpisah. Anissa bekerja di Semarang, Benny merantau ke Kalimantan. Duka yang sama telah menyatukan mereka malam itu, meski dalam diam yang penuh jarak. "Anis," bisik Benny akhirnya, "kamu percaya ibu beneran tenang sekarang?" Anissa tak langsung menjawab. Matanya menatap pintu kamar ibu yang masih tertutup. Di balik pintu itu, peti jenazah terbaring, diberi bunga tabur dan sehelai kain putih di atasnya. Sebuah suara batuk kecil memecah percakapan. Mbah Sarti, sepupu jauh ibu yang sudah tua bangka, duduk bersandar di pojok ruangan. Matanya sayu, tangannya memegang kendi air. Ia mendekat perlahan, lalu berbisik lirih, hampir seperti mendesah pada diri sendiri. Warti itu belum benar-benar pulang. Anissa dan Benny saling berpandangan. "Maksud Mbah?" Arwahnya bingung jalan pulang. Kadang kalau yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya terlalu lama, ia tak tahu dari mana harus berpamitan. Mbah Sarti tersenyum samar, tapi senyum itu tak menenangkan, lebih seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu, tapi tak ingin menjelaskannya terlalu banyak. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat udara malam terasa jauh lebih dingin. "Jangan biarkan arwahnya bingung, atau nanti ia akan mencarinya sendiri." Di luar, angin malam meniupkan bau bunga kenanga yang layu. Lampu temara menggantung di atas meja tahlil mulai berkerlap-kerlip, seperti ingin padam. Seekor burung hantu melintas di atap, mengeluarkan suara parau 3 kali, tepat ketika doa penutup tahlil dilantunkan. Dan malam pun menutup dirinya perlahan, membawa bisik-bisik yang belum selesai, dan keheningan yang menggantung, terlalu berat untuk disebut tenang. Lampu terakhir padam satu persatu. Anissa masih terjaga, berselimut di ruang tengah. Benny tertidur tak jauh darinya, berbantal lengan. Di lantai beralaskan tikar pandan yang sudah tipis. Aroma bunga tabur dari kamar sebelah makin tajam, menusuk hidung, menyatu dengan bau kemenyan yang tertinggal di udara. Sebuah bunyi halus terdengar dari arah kamar ibu. Kayu tua berderit, pelan, tapi cukup membuat Anissa menegakkan punggung. Ia membangunkan Benny dengan sentuhan cepat. Ada suara dari dalam. Mereka berdiri pelan-pelan, melangkah mendekati pintu kamar yang dibiarkan tertutup sejak akhir tahlilan. Tak ada angin, tak ada suara lagi. Hening yang aneh menekan dada mereka. Benny memutar kunci. Suara gemeretak logam tua menggema pelan. Pintu dibuka. Ruangan itu masih seperti semula, tapi peti jenazah yang semalam diletakkan di tengah ruangan kosong. Lidah Anissa tercekat. Benny mundur satu langkah. Tutup peti terbuka sempurna, tidak rusak, tidak ada bekas paksa. Bunga tabur masih tercecer rapi, seakan baru saja ditaburkan. Kain kafan yang sebelumnya membungkus tubuh ibu mereka dilipat rapi dan diletakkan di atas bantal, basah oleh cairan yang entah dari mana asalnya. Benny meraih peti itu, memeriksa bagian dalam, sisi bawah, bahkan celah lantai. Tidak ada apapun, tidak ada tanda tubuh pernah di sana. Anissa melangkah pelan keluar kamar, memanggil seseorang, siapapun yang mungkin sudah bangun. Suaranya tak terdengar seperti miliknya sendiri. Kerabat yang tersisa mulai berdatangan, satu persatu. Wajah-wajah kantuk berubah jadi ngeri. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada tanda pintu dibuka. Jendela tertutup dari dalam. Satu-satunya kunci ruangan dipegang oleh Benny sejak semalam. Mbah Sarti, yang datang dengan mata yang belum sepenuhnya terbangun, berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk, hanya menatap kosong ke dalam kamar. "Sudah kubilang," gumamnya pelan.
Tanah asalnya belum menerima kepulangannya. Beberapa orang mulai berbisik, menghubungkan kejadian ini dengan sesuatu yang hanya mereka sebut setengah suara. Yang wafat di tanah rantau, harus tahu jalan pulang, atau akan dicari kembali. Anissa memegang sisi pintu, tubuhnya lemas. Ia mencoba mengingat, adakah sesuatu yang lupa mereka lakukan? Ataukah sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal? Seseorang menyebutkan satu nama, Desa Kalisemi. Nama itu menghantam memori mereka seperti batu jatuh ke air tenang. Ibu mereka tidak pernah bicara banyak tentang tempat itu. Hanya sekali dua kali, menyebutnya dalam nada tak nyaman. Tapi semua orang tahu, disitulah Buarti lahir. Dan dari sanalah ia pergi, tanpa pernah kembali, bahkan untuk sekadar menginjak tanahnya. Dan sekarang, jenazahnya entah kemana. Suara mesin mobil menyusup di antara sunyi yang menggantung. Tanpa banyak bicara, Benny menyetir melewati jalan sempit yang tubuhnya tak lagi hafal. Anissa duduk di sebelah, menggenggam selembar kertas berisi alamat yang ditulis tangan oleh Mbah Sarti. Tinta hitamnya sudah mulai luntur di bagian bawah, terkena air dari tangan Anissa yang masih dingin. Kalisemi tak tercantum di peta. Mereka harus bertanya dua kali, lalu berjalan kaki dari jalan utama, melintasi ladang kosong, menyusuri jalan setapak yang berbelok ke hutan jati yang memanjang. Tanah desa itu aneh. Udara tidak bergerak, tapi dedaunan di pohon-pohon tinggi terus gemetar. Suara burung tidak ada. Bau tanah basah menguar, bercampur dengan bau besi karat dan pelapukan. Seorang lelaki tua muncul di batas pandang, berdiri tegak di bawah pohon jamblang. Matanya menatap mereka tanpa ekspresi, tak memperkenalkan diri. Hanya berkata, "Kalau datang untuk Warti, jangan masuk sebelum maghrib habis." Benny menahan diri untuk bertanya lebih jauh. Lelaki itu berjalan lebih dulu tanpa menoleh, menuntun mereka melewati pagar kayu pendek yang berderit saat dibuka. Deru nafasnya tak terdengar, langkahnya tak menimbulkan suara. Rumah yang dituju berdiri menyendiri di pinggir dusun. Temboknya dari papan hitam, berlumut di hampir semua sisi. Jendela-jendelanya tertutup kain tipis berwarna tanah. Gentingnya berat, kusam, tidak ada suara dari dalam. Tapi satu tiang bambu di pekarangan terikat selembar kain putih dengan simpul mati. Perempuan tua yang keluar dari dalam rumah itu berhenti di anak tangga kedua. Wajahnya lebar, penuh keriput yang dalam. Di pelipisnya ada bekas sayatan lama. Tanpa memberi salam, ia bicara dengan suara serak yang menggantung di dada. "Anak Warti, sudah waktunya kalian datang." Anissa mengangguk. Walau tidak tahu maksudnya, perempuan tua itu membuka pintu dan memberi isyarat masuk. Di dalam rumah, ruangan tengah menghadap ke tungku tua. Aroma bekas pembakaran menyengat, menyusup sampai ke kerongkongan. Di pojok, meja kayu kecil dipenuhi abu, lilin mati, dan satu piring kosong yang di bawahnya terdapat bekas sidik jari hitam. Anissa melirik ke sisi kanan ruangan. Di situ tergantung bingkai foto lama. Seorang lelaki dengan tali melingkar di leher. Matanya belum sepenuhnya tertutup, seperti belum selesai mati. Perempuan tua itu bicara pelan, hampir tak terdengar. Warti pergi tanpa pamit. Tak datang waktu kakaknya dikubur. Tak kembali waktu ayahnya wafat. Tanah ini jadi hampa. Maka sekarang tanah ini mencarinya. Benny berdiri. "Kami ingin memakamkan ibu di sini. Kalau itu bisa menghentikan semua ini, kami mau." Perempuan tua itu menggeleng pelan. "Bukan kalian yang bisa memutuskan. Bukan aku juga. Tapi, kalian bisa coba bicara ke Sendang Lur. Dia yang pertama tahu jika yang mati belum diterima." Lalu ia menoleh ke arah jendela, menurunkan suaranya. "Tapi jangan ke sana saat matahari jatuh. Jangan sekali-kali." Anissa mencoba bertanya kenapa, tapi perempuan itu sudah berjalan ke dapur, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding papan. Lirih, tidak jelas, seperti tangisan yang ditahan agar tak terdengar, tapi terdengar juga. Langkah mereka menurun melewati pekarangan samping yang ditumbuhi tanaman perdu dan bekas tunggul pisang.
Lelaki tua yang mereka temui di gerbang tadi menunggu di bawah pohon asem tua yang batangnya patah di bagian tengah. Ia tidak bicara, hanya mengangkat dagu, memberi isyarat untuk mengikuti arah jalan setapak yang mengarah ke belakang rumah utama. Dedaunan kering mematah di bawah kaki mereka. Aroma tanah lama menyeruak dari celah-celah akar, bercampur dengan bau anyir yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Cahaya matahari nyaris tak bisa menembus rapatnya daun. Padahal hari belum gelap. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu, lebih kecil dari rumah utama, namun lebih tua, lebih padat udara di sekelilingnya. Pintu depannya setengah terbuka, diganjal batu pipih yang sudah berlumut. Tidak ada satupun jendela di sisi depan. Dinding samping ditumbuhi benalu dan sisik jamur berwarna abu. Seekor tokek besar meluncur turun dari atap saat Benny mengangkat tangannya ke daun pintu. Bau kemenyan menyambar begitu pintu itu terbuka lebar. Ruangan dalamnya kosong dari perabot, tapi setiap sudutnya dipenuhi bayangan. Dinding belakang menampakkan bekas terbakar yang tidak diperbaiki. Di sisi kanan, ada pintu dapur yang tergantung setengah, dengan noda gelap menyebar di lantainya, membentuk pola yang nyaris seperti telapak kaki manusia. Di tengah ruangan utama, tergantung sebuah kawat panjang dari langit-langit. Tidak ada benda di ujungnya, hanya sisa simpul kusut yang menghitam. Benny mendekat ke arah sudut tempat meja abu pernah berdiri. Di lantai, tertinggal bekas tapak persegi panjang berdebu, seukuran altar kecil. Tidak ada abu, tidak ada dupa, tapi di atas lantai, diletakkan sehelai kain kafan, masih lembab, dingin saat disentuh, dan berbau sangat asing. Anissa menatap lekat-lekat ke lantai di sekitarnya. Ada bekas kaki, kecil, telanjang, mengarah ke pintu dapur. Tidak hanya satu pasang, tidak juga dewasa. Jejak itu samar, tapi cukup dalam. Suara tangisan terdengar dari atas. Sangat pelan, seperti ditahan, lalu lepas sedikit demi sedikit. Tangis itu tidak datang dari ruang manapun yang terlihat, tapi juga tidak jauh. Mereka mendongak, tidak ada loteng, tapi langit-langit rumah itu ditutupi papan-papan tua yang tampaknya tidak bisa dibuka dari dalam. Suara tangis tetap terdengar, tidak makin keras, tidak makin jauh, diam di titik yang sama, di atas kepala mereka. Anissa menarik napas pendek, memejamkan mata, lalu berbisik, "Kita tidak bisa tinggal di sini malam ini." Benny mengangguk. Pandangannya tetap ke arah langit-langit. Ketika mereka keluar, angin bertiup dari arah dapur. Bau kemenyan makin kuat, menusuk hidung seperti arang yang dibakar dalam ruang tertutup. Di ambang pintu, lelaki tua itu berdiri, masih di tempat yang sama. Rumah itu sudah lama tak ditempati, tapi ada yang belum sempat pergi. Anissa menoleh. Kenapa tidak dibongkar saja? Ia menggeleng sekali. Karena yang menggantung dirinya di dalam itu bukan manusia terakhir yang keluar dari rumah itu. Dan yang terakhir, belum benar-benar keluar. Dari balik celah jendela dapur yang remuk, ada wajah, bukan bayangan, bukan pantulan. Wajah pucat, rambut terurai, mulut terbuka setengah, dan mata terbuka lebar, menatap mereka tanpa ekspresi, dari dalam kegelapan yang tidak memantulkan cahaya. Suara langkah mereka merambat pelan di antara sela akar jati. Lelaki tua itu memimpin jalan tanpa memberi penjelasan. Tak ada penanda arah, hanya patahan dahan kecil yang ditancapkan ke tanah di titik-titik tertentu. Jalan makin sempit, pepohonan saling menutup, membentuk lorong alami yang sepi dari suara serangga. Di ujung lorong, terbuka sebuah celah tanah berundak yang menurun curam. Di dasarnya, cekungan batu membentuk lingkar sempurna, berisi air hitam tanpa riak, tak memantulkan cahaya. Sendang itu tak mengeluarkan bau, tak ditumbuhi lumut, dan tidak terlihat dangkal atau dalam. Hanya air gelap, padat, membisu. Lelaki tua berhenti di batu pertama. Ia menurunkan suara hingga nyaris tak terdengar. Tempat ini tidak bisa diberi persembahan, tidak bisa didoakan, hanya bisa diminta izin. Tapi jangan lewat waktu yang ditentukan, atau kalian akan didatangi bukan oleh yang kalian cari. Benny menunduk, menahan rasa gelisah yang mencengkeram dari tulang belakang.
Anissa mendekat, duduk di batu yang menghadap langsung ke sendang. Di tangannya, selembar potongan kain kafan dari rumah tua disimpan dalam bungkus daun kering. Mereka menunggu, tidak tahu apa yang sedang ditunggu. Udara terasa tebal, hening total, tak ada angin, tak ada gesekan. Ujung daun pun tidak bergerak. Di dalam air, muncul satu buih, kecil, lalu menghilang. Lalu 3 buih lain. Benny melangkah maju setengah tapak. Batu yang dipijaknya terasa hangat. Meski matahari tak menyentuh cekungan sendang itu, ia menatap air, dan bayangannya tidak muncul. Di tempat bayangannya seharusnya berada, justru muncul siluet tubuh lain, duduk bersila, kepala menunduk, rambut basah menjuntai, pakaian putih basah melekat pada kulit. Anissa mundur, nafasnya tertahan. Benny tidak bergerak, bahkan saat tangan kirinya mulai terasa dingin seperti daging beku. Ujung jarinya mati rasa, namun tubuhnya tidak merespons, seolah sesuatu di dalam sendang menarik keberaniannya sedikit demi sedikit. Sosok di dalam air mulai mengangkat wajah, mata terbuka pelan, tidak berkedip, tidak kosong, tapi juga tidak hidup. Dari balik semak, suara ranting patah membuat mereka tersentak. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Permukaan sendang kembali diam. Sosok itu menghilang perlahan, tak meninggalkan gelombang, hanya menyisakan bekas dingin di udara. Anissa menarik tangan Benny, menyeretnya menjauh dari batu. Mereka kembali menyusuri jalan setapak tanpa pemandu. Setiap pohon tampak memutar arah. Jejak yang tadi ditandai, tidak mereka temukan kembali. Di belakang mereka, terdengar percikan kecil. Sebelum sampai ke batas dusun, seorang bocah berdiri di tengah jalan, tak berpakaian, tubuh dilumuri abu dapur. Matanya menatap Anissa tanpa berkedip. Ia berkata dengan suara yang bukan suara anak-anak. Yang kalian lihat tadi, belum bisa pergi, tapi kalian sudah dipanggilnya. Bocah itu mundur 2 langkah dan lenyap di balik rumpun bambu tanpa suara. Anissa dan Benny berdiri diam. Napas mereka belum kembali utuh. Jalan pulang ke rumah utama terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tak ada sinar yang berubah, tapi bayangan dari pepohonan tampak lebih pekat, seperti ditumpuk satu di atas yang lain. Di rumah, pintu depan tidak terkunci. Ruang dalam tampak tidak berubah. Namun bau kemenyan yang kemarin samar, kini tajam dan menusuk, seperti baru dibakar langsung dari tanah. Di sudut ruang tamu, kain kafan yang tadi dibawa ke sendang tergeletak sendiri, basah, tanpa daun pembungkus. Anissa memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di dalam rumah. Ia meminta Benny kembali ke sendang, meyakinkan sesuatu yang belum sempat diungkap. Benny menolak, tapi tak ada pilihan lain. Mereka belum mendapat apapun, kecuali tanda-tanda yang belum bisa dipecahkan. Benny berjalan sendiri. Anissa menunggu di teras dengan perempuan tua yang tak henti memandangi langit. Angin datang dari arah barat, membawa debu halus yang menggumpal di udara, menyelimuti suara-suara di sekitar dusun. Benny menuruni jalur menuju sendang, kali ini tanpa penanda apapun. Langkahnya lebih cepat, lebih tegas. Di dadanya hanya satu keyakinan, harus melihat kembali apa yang muncul di air. Sendang tampak sama, airnya tidak berubah, tapi udara di sekitarnya lebih berat. Benny berdiri di batu pertama, menatap ke dalam cekungan yang tak menunjukkan pantulan. Wajahnya tidak muncul. Di permukaan air, sosok itu telah duduk lebih dekat, tak lagi menunduk. Mata terbuka lebar, rambut mengambang, tidak kering, tidak basah. Tubuhnya diam, tapi bayangannya bergerak. Benny menatapnya lebih dalam, mencoba memastikan bentuk wajah. Tidak ada luka, tidak ada senyum, hanya sorot mata yang terus menatapnya, seperti telah mengenal bentuk tubuhnya. Benny menurunkan tangan ke permukaan air, tidak menyentuh, hanya mendekat. Ujung jarinya terasa diselimuti udara beku yang menusuk tulang. Ia menahan gemetar, mencoba menyentuh titik di mana sosok itu berada. Tangannya tenggelam setengah ruas jari. Sensasi dingin yang menjalar bukan dingin biasa. Sendi-sendinya kaku dalam hitungan detik. Kulitnya memucat, lalu menghitam perlahan,
mulai dari ujung kuku. Ia mencoba menarik tangannya, tapi air itu tidak memantulkan dorongan. Seolah tangan terikat dari dalam, ditahan oleh sesuatu yang tidak tampak. Dari dalam sendang, muncul suara lirih, bukan dari mulut sosok itu, melainkan dari dasar air, seperti bisikan yang bergulung dalam batu dan akar. Yang sudah separuh jalan, jangan dibawa kembali, biarkan ia menyelesaikan pemanggilannya. Tangan Benny tertarik ke bawah lebih dalam, hingga pergelangan. Ia meronta, memukul air dengan tangan satunya. Namun air tidak bergolak, tidak ada cipratan, tidak ada gelombang. Dari kejauhan, suara Anissa memanggil, samar, tertahan angin. Dalam satu hentakan penuh tenaga, Benny berhasil menarik tangannya. Ujung jarinya membiru, uratnya menegang. Kulitnya basah namun tidak berair. Tidak ada bekas luka, tapi sensasi beku tidak menghilang. Ia menggenggam tangan itu, berjalan cepat meninggalkan sendang, tanpa menoleh, tanpa bernapas lega. Di batas dusun, perempuan tua berdiri di tengah jalan, menghalangi langkahnya. Kalau dia sudah memegangmu, maka kau harus kembali lagi, tapi tidak sebagai pengunjung. Ia menggeser tubuhnya, memberi jalan, dan menatap tangan kiri Benny yang masih bergetar. Yang menyentuhnya bukan ibumu. Perempuan tua itu menurunkan wajahnya ke tanah dan menyentuh permukaannya dengan jari telunjuk kanan. Gerakannya lambat, nyaris tidak berarti, tapi dari sela kuku keluar garis tipis cairan yang tak berbentuk darah, lebih pekat, lebih gelap. Ia mencium baunya, lalu berdiri, menatap Anissa. Ada yang menunggu di antara pintu. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dipercepat, tapi bisa dituntun. Ia membuka kain di pinggangnya dan mengeluarkan segulung tali dari serat ijuk yang diikat tulang ayam. Benda itu diletakkan di atas lantai ruang tengah, tepat di bawah bingkai foto lelaki yang tergantung dengan mata terbuka. Kalau kalian memang mau memulangkan, jangan hanya tubuhnya yang kalian pikirkan. Bawa pulang apa yang tertinggal. Anissa menggenggam potongan kain kafan yang sejak awal tidak mereka tinggalkan. Kini sudah kering, namun bekas jemari halus menempel di ujungnya, dalam bentuk noda coklat tua yang tidak bisa dihapus. Ritual dimulai setelah permukaan tanah dipadatkan ulang dengan abu dari tungku lama yang dibakar tanpa api. Di tengah abu itu, diletakkan tulang jari dari dalam bungkusan ijuk, dililit benang hitam, kemudian ditaburi air sendang yang dibawa dalam kendi tanah liat. Perempuan tua berdiri di tengah pusaran abu, mengucap satu kalimat yang tidak berasal dari bahasa apapun yang dikenal. Kalimat itu berulang 3 kali, disela dengan embusan nafas panjang yang menghentikan detak jantung. Benny duduk bersila, tangannya menggenggam kain kafan dengan ujung jari yang masih terasa kebas. Di belakangnya, Anissa menunduk, namun matanya tetap terbuka. Mereka tidak boleh menutup mata. Begitu aturan disebutkan, jika mata terpejam, yang datang bukan hanya yang dipanggil. Setelah doa terakhir, perempuan tua itu berjalan menuju luar rumah dan berdiri di tanah lapang. Ia menyuruh mereka ikut. Di halaman belakang, ada nisan lama tanpa nama, ditumbuhi ilalang, hanya ditandai batu datar dan tali ijuk yang telah terurai. Di atas nisan itu, kendi berisi air sendang disiramkan secara perlahan, menyusuri ukiran tanah yang tertanam dalam garis-garis yang tidak terlihat saat siang. Dari arah rumah, suara pintu depan terbuka sendiri. Tepat di tengah pelataran, muncul sebuah peti kecil, berbentuk peti mainan anak-anak, tertutup rapat, namun mengeluarkan aroma yang bertentangan. Wangi melati menguar, manis, tajam, menusuk, dan pada saat bersamaan, menyimpan jejak pembusukan yang belum selesai. Anissa mendekat. Peti itu tidak bergetar, tidak bergerak, tapi tanah di bawahnya berdenyut. Ia menyentuh tutupnya, dan permukaan kayu terasa bernapas, mengembang, menyusut, dalam ritme yang bukan milik manusia. Perempuan tua menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Itu bukan untuk dibuka, tapi untuk dibawa. Jika yang di dalam ingin pulang, biarkan ia datang sebagai tamu. Jangan minta ia tinggal." Petir menyambar di kejauhan, meski langit tak berawan. Tanah bergetar 1 kali, lalu diam. Malam itu,
Mereka membiarkan peti itu di sudut ruang tamu, tanpa menyentuhnya lagi. Sebelum tidur, Anissa mengunci pintu, menutup jendela, dan meniup semua lampu. Namun dari arah pojok ruang, suara napas terdengar. Bau melati tidak hilang hingga pagi, melekat di udara, menempel di kain, menembus kulit. Benny membangunkan Anissa tanpa bicara. Di sudut ruang, peti kecil itu tetap tertutup, tak berpindah, tapi permukaan kayunya meninggalkan bekas basah di lantai, lingkaran samar yang terus membesar setiap jamnya. Perempuan tua sudah tidak terlihat. Rumah utama kosong, tapi arah barat dusun, jalan menuju kebun tua, terdengar kentungan bambu dipukul 3 kali, disusul bisikan dari suara yang tidak mungkin berasal dari satu mulut saja. Warga desa berdiri di kejauhan, diam, hanya menatap saat Benny dan Anissa memanggul peti itu berdua menuju area pemakaman keluarga. Tanah sudah digali diam-diam, nisan telah disiapkan, tapi tidak ada nama yang ditulis. Tidak ada batu besar, hanya lubang dan satu ikat bunga telinga tikus di atas tanah. Peti diletakkan pelan, tanpa doa, tanpa upacara. Tak ada yang mengizinkan mereka membawa pemuka adat. Tak ada yang datang lebih dekat dari jarak 30 langkah. Begitu tanah ditimbun kembali, bau melati berubah. Mereka kembali ke rumah, tidak bicara sampai malam. Tidak ada yang menyalakan lampu. Di ruang tamu, meja tua dibiarkan kosong. Kain kafan yang kemarin mereka gunakan menghilang tanpa bekas. Semua pintu dikunci, namun udara tetap bergerak di dalam. Anissa bangun lebih dulu. Wajahnya pucat, rambutnya basah. Ia duduk di kursi kayu, memandang pintu depan. Benny, ibu tadi berdiri di situ. Tidak masuk, tapi tidak pergi juga. Benny menggenggam tangan kirinya yang belum sepenuhnya hangat sejak disentuh air sendang. Tidak menjawab, tidak menyangkal. 3 malam berikutnya, setiap selesai maghrib, suara kentungan terdengar dari belakang rumah. Bukan dari tangan manusia. Tidak ada yang mengaku mendengar, kecuali mereka berdua. Malam Jumat, suara itu berhenti. Sebagai gantinya, pintu kamar Benny terbuka sendiri. Di ambangnya, sosok perempuan berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut menjuntai menutupi wajah, gaun putih panjang kering dari debu pekuburan. Anissa tidak berani keluar dari kamarnya, tapi dari celah pintu, ia melihat Benny berdiri diam. Seakan telah tahu, sosok itu bukan datang untuk membawanya, melainkan untuk menunjukkan sesuatu. Sosok itu mundur, lalu menghilang tepat di depan pintu yang tertutup rapat. Pagi harinya, mereka kembali ke pemakaman. Galian tanah tempat mereka memakamkan peti itu terbuka kembali. Tapi tak ada bekas gali, tak ada gundukan, hanya lubang yang kini kosong. Dan di sisinya, potongan kayu dari peti itu terbakar sebagian, menyisakan ukiran tangan kecil yang dipahat dari dalam. Di batu nisan tua ayah mereka, ada selembar kain putih baru, dan ketika disentuh, meninggalkan rasa dingin di tulang jari. Anissa memandang ke arah tanah kosong yang dulu rumah tua berdiri. Sekarang rata, tapi bayangan bangunan itu masih tampak di matanya. Bukan arsitekturnya, tapi keberadaannya. Bekasnya belum pergi. Malamnya, mereka berkemas untuk pulang ke kota. Saat mobil melintasi gerbang kayu batas dusun, suara burung hantu terdengar 3 kali. Di kaca belakang, pantulan kursi tengah menunjukkan satu bentuk tambahan. Duduk diam, rambutnya panjang, wajahnya tak terlihat, tapi matanya terbuka di cermin spion. Ia tidak bicara, tidak bergerak, tapi napasnya terus terdengar di dalam kabin, bahkan saat mobil sudah melaju menjauh dari tanah itu. Demikianlah kisah kali ini, sebuah perjalanan sunyi dalam balutan duka dan misteri yang membayangi batas antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Terima kasih telah meluangkan waktu, menyalakan telinga dan perasaan, untuk menyimak kisah pulang tahlil ini hingga akhir. Kehadiran kalian adalah semangat bagi setiap cerita yang lahir di ruang ini. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa tidak semua perpisahan berakhir saat tanah menutup tubuh. Ada hal-hal yang belum tuntas, yang menanti keikhlasan untuk benar-benar kembali ke asalnya. Dalam hidup,
Jangan abaikan akar tempat kita berpijak, karena yang kita tinggalkan bisa saja diam-diam menunggu untuk kita pulangkan. Jaga hubungan dengan orang tua selagi mereka masih ada. Dan bila mereka telah tiada, rawatlah doamu, karena itu mungkin satu-satunya jalan pulang yang tak pernah tertutup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap beriman, dan jangan abaikan bisikan yang datang saat rumah sudah sunyi.